Gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua sehat, semangat, dan tetap aktif ya. Karena hari ini kita punya kabar yang nggak bisa kamu lewatin begitu aja. Jadi siap-siap, duduk yang nyaman, ambil cemilan, dan jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen biar kamu nggak ketinggalan info panas seputar dunia olahraga. Oke, langsung aja. Kita mulai videonya sekarang juga. Timnas Voli Putri Indonesia U21 sedang melakukan persiapan serius untuk menghadapi berbagai turnamen penting di tahun 2025 ini. Salah satu ajang yang dinantikan adalah ASEAN U21 Volleyball Championship dan kejuaraan tingkat Asia yang menjadi tolok ukur kekuatan generasi muda Indonesia. Dalam upaya membentuk skuad yang tangguh dan siap bersaing di level internasional, pelatih kepala Timnas U21, Marcos Sugiyama, membuat keputusan mengejutkan, mencoret 8 pemain sekaligus dari daftar pemusatan latihan nasional (TC). Kabar ini cukup menggemparkan publik voli tanah air, terlebih sebagian dari pemain yang dicoret sempat tampil gemilang di ajang nasional, seperti Livoli Divisi Utama hingga Proliga. Nama-nama mereka bahkan sempat disebut sebagai bintang masa depan voli Indonesia. Namun, keputusan pelatih asal Brasil Jepang itu tak sembarangan. Sugiyama menegaskan, pencoretan dilakukan demi membentuk tim yang solid, disiplin, dan memiliki mental juara. Menurut informasi dari sumber internal PBVSI, 8 nama yang terdepak dari skuad sementara Timnas U21 adalah Fania Marta Toser, Sekar Ayu, middle blocker, Diandra Maulidina, outside hitter, Santi Permata, libero, Lestari Ramadhani opposite Kejia Devina, outside hitter, Amanda Yusuf, middle blocker, dan Dea Salsabila, setter. Kedelapan pemain tersebut sejatinya telah mengikuti rangkaian latihan di Jakarta sejak awal Mei tahun 2025. Namun, setelah evaluasi intensif selama lebih dari 1 bulan, Marcos Sugiyama memutuskan mereka belum memenuhi standar yang diinginkan. Yang cukup menjadi perhatian adalah pencoretan Fania Marta dan Santi Permata. Kedua pemain ini merupakan pilar penting tim voli putri Jawa Timur yang menjuarai Pekan Olahraga Nasional PON edisi terakhir. Fania dikenal sebagai toser cerdas dengan servis mematikan, sementara Santi adalah libero muda berbakat yang digadang-gadang akan menjadi penerus Yola Yuliana. Sugiyama dalam keterangannya mengatakan, pencoretan bukan akhir dari karir mereka. Saya percaya semua pemain muda masih punya banyak waktu untuk berkembang. Namun saat ini, saya hanya ingin bekerja dengan pemain-pemain yang siap secara fisik, mental, dan komitmen. Menurut pelatih berusia 50 tahun itu, dirinya tak sekadar menilai dari performa teknis di lapangan. Sugiyama mengungkapkan bahwa disiplin, kemampuan komunikasi, dan daya tahan dalam tekanan juga jadi aspek penting dalam memilih siapa yang pantas membela merah putih. Beberapa pemain yang kami coret belum menunjukkan konsistensi. Latihan timnas bukan hanya soal spike dan blok. Ini soal karakter. Kalau mereka tidak siap menghadapi tantangan di latihan, bagaimana mereka akan menghadapi tekanan di pertandingan internasional? Ujar Sugiyama dalam konferensi pers usai sesi latihan tertutup. Marcos Sugiyama juga menambahkan bahwa seleksi ini belum final. Masih ada peluang bagi pemain lain, termasuk mereka yang dicoret, untuk dipanggil kembali jika menunjukkan peningkatan performa dan sikap profesional. Dia menegaskan bahwa pintu Timnas U21 tetap terbuka bagi siapa saja yang pantas, tanpa memandang nama besar atau latar belakang klub. Beberapa pengamat menyebutkan bahwa langkah Sugiyama sangat berani. Dalam sejarah Timnas Voli Putri kelompok umur, belum pernah ada pelatih yang langsung mencoret 8 pemain dalam satu waktu. Namun, keputusan ini juga menunjukkan bahwa pelatih yang pernah mengembangkan voli di Jepang tersebut tidak main-main dalam membangun fondasi kuat untuk masa depan bola voli Indonesia. Salah satu pemain yang dicoret, Lestari Ramadhani, sempat buka suara melalui media sosial. Ia menuliskan pesan menyentuh di akun Instagram pribadinya, "Terima kasih atas kesempatan luar biasa ini. Meski belum berhasil bertahan, saya akan terus berlatih dan kembali lebih kuat. Semoga teman-teman yang masih di Timnas bisa membawa harum nama Indonesia." Dukungan pun mengalir untuk para pemain yang terdepak. Banyak penggemar dan rekan-rekan sesama atlet memberikan semangat agar mereka tidak menyerah dan menjadikan pencoretan ini sebagai pelajaran berharga untuk tumbuh lebih baik. Di sisi lain, 8 pemain baru pun dikabarkan akan segera menyusul masuk dalam skuad untuk menggantikan mereka yang dicoret.
Meskipun belum diumumkan secara resmi oleh PBVSI, beberapa nama yang beredar antara lain Junaida Santi MVP Proliga 2025, Devira Putri, libero muda dari Gresik Petrokimia, dan Anindita Zahra Opposite dari tim Livoli. Menariknya, Junaida Santi sebelumnya sempat menolak panggilan seleksi U21 karena fokus bersama klub. Namun, setelah pembicaraan khusus dengan Marcos Sugiyama, ia diyakini siap memperkuat timnas. Jika benar bergabung, Junaida bisa menjadi tulang punggung tim muda ini karena pengalamannya di level tertinggi kompetisi Indonesia. Marcos Sugiyama sendiri dikenal sebagai pelatih dengan visi panjang. Ia berencana membentuk generasi baru yang tak hanya bisa bersaing di level Asia Tenggara, tetapi juga menjadi kekuatan yang disegani di Asia. Salah satu metode yang ia terapkan adalah memadukan kekuatan atlet lokal dengan pola latihan khas Jepang, yakni fokus pada detail, kedisiplinan tinggi, dan latihan mental. Sugiyama juga menggandeng beberapa pelatih pendamping yang berpengalaman dalam mendidik pemain muda. Ia menyusun kurikulum latihan yang berfokus pada pengembangan teknik dasar secara ekstrim, analisis pertandingan, serta penggunaan teknologi video analisis untuk menilai performa pemain secara objektif. Dengan sistem seleksi yang ketat dan pelatihan menyeluruh, Timnas U21 diharapkan mampu melahirkan pemain-pemain masa depan yang bisa naik level ke timnas senior. Hal ini penting mengingat dalam beberapa tahun terakhir, generasi di sektor voli putri Indonesia kerap tersendat. Dalam sesi wawancara terbaru, Sugiyama menyebut bahwa beberapa pemain muda sebenarnya memiliki potensi setara pemain senior seperti Megawati Hangestri, Arsela Nuari, atau Yola Yuliana. Namun, mereka membutuhkan bimbingan dan pelatihan jangka panjang agar bisa berkembang maksimal. Ia pun memberi pesan kepada semua atlet muda Indonesia, jangan takut gagal. Pencoretan bukan akhir. Yang penting kalian harus punya tekad untuk terus belajar, bekerja keras, dan bersikap profesional. Timnas akan terus mencari talenta terbaik untuk masa depan voli Indonesia. Di tengah keputusan besar yang diambil Marcos Sugiyama ini, masyarakat dan penggemar voli menanti bagaimana hasil dari proses seleksi ketat ini. Apakah langkah pelatih kelahiran Brasil itu akan membuahkan generasi emas voli putri Indonesia? Atau justru akan memunculkan pro kontra di internal PBVSI? Satu hal yang pasti, perubahan sedang terjadi. Dan bagi para pemain muda yang sedang mengasah kemampuan di klub-klub daerah, sinyal ini sangat jelas, tak cukup hanya jago di turnamen lokal, tapi juga harus punya mental dan komitmen yang tinggi jika ingin mengenakan seragam Garuda. Dengan semakin dekatnya ajang-ajang regional dan internasional seperti ASEAN U21 Championship, AFC U21 Women's Championship, dan kejuaraan Asia Tenggara lainnya, waktu yang dimiliki Sugiyama untuk membentuk skuad ideal semakin sempit. Namun, sang pelatih optimistis bahwa lewat kerja keras, kolaborasi tim, dan komitmen dari semua pihak, target tinggi tersebut bisa dicapai. Kini, masyarakat Indonesia hanya bisa menunggu hasil dari seleksi dan latihan intensif ini. Akankah Timnas U21 Putri Indonesia menjadi kekuatan baru di Asia? Ataukah tekanan dari ekspektasi tinggi akan menjadi tantangan tersendiri bagi pelatih dan para pemainnya? Yang jelas, pencoretan 8 pemain ini menjadi alarm sekaligus sinyal bahwa Marcos Sugiyama tidak main-main dalam misi besarnya. Tim yang ia bentuk bukan sekadar untuk ikut kompetisi, tetapi benar-benar untuk bersaing dan menjadi juara.